dalam seri yang ke-61 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Wenda Lubis sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Haryoko sebagai Empu Renteng, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Narto sebagai Adisara, Budi Kelontong sebagai Julung Wangi, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Pendekar Lau dan Maisin sedang mengintip jalannya pertandingan antara para pendekar pilih tanding di pelataran Candi Sorabana. Mereka sama sekali tidak menyadari bahaya mengancam di sekeliling mereka. Maisin terkejut ketika menengok ke sekitarnya. Ada kira-kira 20 orang bersenjata mengepung mereka. Hai, kalian berdua jangan berusaha untuk melawan kami, ha? Jangan salah sangka, saudara. Kami datang bukan dengan maksud mencari permusuhan. Kalian telah berani sekali datang dengan menyelinap dan mengintip apa yang kami lakukan di tempat ini. Hal itu tentu tidak akan membuat senang pimpinan kami. Kalian harus kami tangkap dan kami bawa ke depan pimpinan kami. Apa kesalahan kami hingga kami harus ditangkap? Mengintip atau mencuri dengar apa yang dilakukan seseorang adalah pekerjaan buruk yang di negeri kami dapat dihukum berat. Baiklah, kami mengaku bersalah. Tunggu. Kalian tidak bisa datang dan pergi seenaknya di sini. Kami sudah mengaku bersalah dan kami bersedia pergi dari sini. Iya, kami tak akan mengganggu kalian. Dan sebenarnya kami tak mempunyai sangkut paut urusan dengan apa yang kalian lakukan di pelataran Candi Sorabana. Kalian mengaku bersalah. Itu baik. Tapi kalian tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat ini. Kami tidak menyukai keributan, saudara. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Tapi kedatangan kalian di tempat ini sudah memancing keributan. Kalian sepertinya bukan penduduk asli desa ini. Kalian pasti berasal dari jauh. Iya, memang kami berasal dari jauh. Kami bukan warga asli negeri ini. Nah, untuk itu, kalian perlu kami periksa dengan seksama. Jadi kalian mencurigai kami? Mengapa kau tanyakan hal itu? Sudah jelas bahwa kami mencurigai kalian. Sudah loh, jangan dengarkan. Mari kita pergi. Awas, jangan sembarangan. Kalian hanya berdua dan kami lebih dari 20 orang. Kami tidak takut, walaupun kami hanya 2 orang. Kau seorang perempuan, berani sekali kau berkata begitu di depan kami, ha? Hei. Rupanya kalian mempunyai kepandaian juga. Iya, walaupun hanya sedikit, kami mempunyai simpanan beberapa jurus untuk berjaga-jaga di jalan. Hei, pendekar asing. Sekalipun kalian mempunyai simpanan ratusan jurus, kalian tidak akan bisa berbuat banyak di daerah kami. Kalian mau bukti? Begitu orang bertubuh tinggi besar selesai bersuit, yang tak lain adalah Jaran Bangkal, salah seorang kaki tangan Empu Tong Bajil. Dari balik semak belukar yang gelap, bermunculan sekitar 20 orang. Jadi jumlah mereka sekarang tak kurang dari 40 orang. Nah, bagaimana? Kalian lihat sendiri betapa rapinya pengamanan kami. Aku masih bisa menambah jumlah mereka 2 kali lipat kalau memang diperlukan. Kalau kalian masih juga ingin melawan, berarti kalian orang-orang yang tidak waras. Kalian pasti akan binasa di tangan kami.
Bagaimana, Lau? Kupikir sebaiknya kita menyerah saja. Dan membiarkan mereka menangkap kita. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Hei! Jangan bisik-bisik. Kami tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menunggu kalian berunding. Oh, baiklah. Kami menyerah. Tapi kami tidak mau diikat. Apa perlunya mengikat kalian? Hah? Kalian pikir kalian bisa lolos? Ayo, jalan! Sementara itu di tengah pelataran Candi Surabana, masih terus berlangsung pertarungan antara Macan Kombang dan Julung Wangi. Julung Wangi sadar bahwa musuhnya kali ini sangat berbahaya karena memiliki kuku-kuku beracun. Sementara itu Macan Kombang pendekar dari lereng Gunung Bromo itu sama sekali tidak memberi kesempatan pada pendekar dari desa Sadeng. Dia terus memburu dengan jurus-jurus macan yang bermacam-macam bentuk dan wataknya. Ya! Bagaimana Macan Kombang? Kita sudah merampungkan 20 jurus dengan baik. Bagus. Tidak percuma kau menyandang nama pendekar telapak besi dari Sadeng. Pantas jumlah muridmu bertambah banyak. Rupanya kau tekun berlatih dan berhasil mengumpulkan kemajuan-kemajuan yang lumayan. Tapi, tunggu dulu. Apakah kau mempunyai jurus simpanan yang pantas untuk ditonton orang? Tidak. Kau sudah pernah melihat jurus ini? Hanya sekarang sudah kuperbaiki dan kumatangkan sedikit. Kau ingin melihatnya lagi, Julung Wangi? Boleh. Boleh saja. Nah, bersiaplah. Julung Wangi melompat mundur 3 batang tombak. Dia tahu lawannya kali ini akan menggunakan jurus andalannya yang bernama Macan Angop. Jurus ini memang berbahaya dan tidak pernah diajarkan Macan Kombang pada murid-muridnya. Kau curang Macan Kombang. Semula kukira kau sudah mematangkan ilmu yang kau miliki selama ini, Julung Wangi. Tapi ternyata perkiraanku meleset. Kau tidak berubah dari setahun yang lalu. Kau licik dan curang. Kau harus bersembunyi dulu paling tidak 2 tahun, Julung Wangi. Jalan keluar sebelum ilmu yang kau miliki pantas dilihat orang. Kau pikir kau sudah memenangkan pertarungan ini? Cukup, Macan Kombang. Hei, tolong Papa Julung Wangi ke pinggir. Gebok luyur. Apa maksudmu turun ke tengah pelataran Candi Surabana ini? Apakah kau mau meneruskan apa yang telah gagal diraih Julung Wangi? Tidak. Aku turun ke tengah pelataran ini untuk memberi peringatan keras padamu, Macan Kombang. Kau telah berlaku curang. Kau licik. Jangan berkata sembarangan, Kebok Luyur. Kau menggunakan kukumu yang mengandung racun untuk merobohkan Julung Wangi.
Apakah itu bukan suatu kelicikan? Ini pertarungan demi menjaga kehormatan dan harga diri seorang pendekar. Kalau memang Julungwangi cukup gesit dan berilmu tinggi, dia tidak akan pernah menjadi korban kuku beracunku ini. Di mana letak kecuranganku, kelicikanku? Kita bertarung untuk menang. Walaupun dengan cara yang paling busuk. Yang penting menang, apapun cara yang dipakai. Baik, kalau begitu, aku akan menjadi lawan tandingmu yang berikutnya. Boleh, kau boleh menggunakan kuku beracunmu, dan aku akan menggunakan ini. Setelah lebih dari 3 tahun tidak pernah bertemu, kau masih juga membawa mainan anak-anak itu ke Bokluyur. Ini memang barang mainan. Ya. Aku yang akan memainkannya, dan kau yang akan menjadi sasarannya, Macan Kumbang. Siaplah. Ya. Kebo Kluyur melompat terengginas kiri kanan sambil mengayunkan kala rantai, senjata yang menjadi andalannya. Macan Kombang menggeram gusar karena beberapa kali hampir saja tersambar kepalanya. Kalau sampai itu terjadi, dia tahu tidak bakal dapat melihat cahaya matahari esok pagi. Kebo Kluyur terus memburu, tapi karena terlalu bernafsu, dia lengah. Dan kesempatan baik itu buru-buru dimanfaatkan Macan Kumbang untuk merobohkan lawannya. Apa maksudmu, Adisara? Mengapa kau turun gelanggang sebelum pertandingan ini selesai? Aku ingin menggantikan Paman Kebo Kluyur yang agaknya kurang siap untuk bertanding. Hei, pendekar dari Silabunga, aku tidak keberatan menjadi lawanmu. Tapi turutilah peraturan yang berlaku. Jangan main selundup seperti kucing dapur begitu. Adisara, minggirlah! Aku masih bisa melayani cakaran macan dari lereng Bromo itu. Minggir! Kalian seperti bocah-bocah kecil berebut gula-gula. Mengapa kalian tidak sekalian maju bersama-sama? Macan liar! Iya, macan liar. Rupanya bukan hanya jurusmu yang bertambah maju, melainkan juga kesombonganmu. Maaf, Paman Kebo Kluyur. Biar aku saja menghadapi pendekar congkak ini. Adisara, itukah jurus pembukaan setan rebutan sajen? Sungguh mengerikan nampaknya. Bolehkah aku melihat kelanjutannya? Tentu saja boleh. Dia. Ikan Sambi, mana yang lebih hebat menurut pendapatmu? Macan lereng Bromo itu atau Adisara dari desa Silabunga? Kakak, serangan Macan Kumbang itu lebih berbahaya. Aku berpendapat sebaliknya. Jurus setan rebutan sajen berada satu tingkat di atas Macan Amop. Tapi kalau Adisara tidak hati-hati, memang dia bisa menjadi mangsa kuku Macan Kombang. Pertarungan berlangsung dengan sengit sekali. Macan Kombang nampak keteter menghadapi gerakan aneh dari jurus setan rebutan sajen. Adisara dengan cepat sekali menyerang bolak-balik seperti mau merogoh jantung atau ulu hati lawannya. Mendadak Macan Kombang meraung keras sekali. Kemudian dengan gerakan kilat merogoh lipatan jubahnya yang berwarna hitam. Dan... Awas Adisara! Bokluyur, tua bangka tidak tahu malu. Turunlah sekalian ke gelanggang. Aku masih sanggup menghadapi kalian berdua. Jangan main serobot seperti pencuri busuk. Macan Kombang, kaulah pencuri busuk itu sendiri. Lihatlah
hadirin, saking bernapsunya memenangkan pertarungan, Macan Edan ini telah menggunakan senjata rahasia. Kebo Kluyur lalu membungkuk beberapa kali dan memungut benda berwarna putih dari pelataran Candi Sorabana. Benda itu runcing dan bentuknya mirip kuku seekor macan. Huh, pendekar tengik! Kau pantas mampus di tanganku, macan licik. Hei! Hei! Tunggu. Tak ada perlunya ribut di antara teman sendiri. Kita semua adalah teman, bukan musuh. Seperti yang telah Tuan Kepu Mundarang katakan, bahwa pertandingan ini janganlah dijadikan gelanggang pembunuhan yang haus darah. Bagi yang menang ataupun yang kalah, tetap akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kediri. Karena itu, janganlah bertarung sampai salah seorang menjadi binasa, menjadi korban pukulan maut temannya sendiri. Ya, kalau begitu, pertandingan besar yang kita tunggu-tunggu selama ini tidak banyak artinya. Iya, pertandingan ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Kalau begitu, lebih baik aku jadi penonton saja. Macan Kombang, Kebo Kluyur dan Adisara segera melompat meninggalkan tengah gelanggang. Tapi belum sampai mereka meletakkan pantatnya di tempat masing-masing, mendadak Jaran Lejong masuk. Jaran Lejong, siapa yang kau bawa-bawa kemari itu? Entahlah Tuanku Bajil. Dia tidak mau menyebutkan nama dan asal-usulnya. Dia memaksa memasuki Candi Sorabana. Karena itu dia kami tangkap dan kami hadapkan kemari. Dia tidak mau menyebutkan nama dan asal-usulnya. Yang jelas dia pasti mempunyai niat yang buruk, Tuanku. Mengapa kau mempunyai anggapan begitu, Jaran Lejong? Apakah kau merasa dirimu yang paling baik, yang paling berjasa dalam kelompokmu? Tutup mulutmu. Kau tidak kami undang. Kau datang diam-diam. Bagaimana kau bisa kami anggap punya niat baik? Mengapa aku tidak diundang? Coba, kau jawab pertanyaanku. Apakah kau merasa pantas untuk kami undang? Kau tidak tahu bahwa mereka yang ada di pelataran candi ini adalah para pendekar tangguh. Para pendekar pilih tanding. Mereka pantas mendapat undangan kehormatan itu. Sedang kau tidak. Jadi aku tidak diundang karena dianggap tidak pantas menghadiri pertemuan penting ini? Iya, begitu. Oh, apa ukurannya pantas dan tidak pantas? Biar aku yang menjawab, Jaran Lejong. Kau tahu persyaratan apa yang harus dimiliki bagi para pendekar yang hadir di pelataran Candi Sorabana ini? Dengar. Pertama, dia harus seorang pendekar tangguh yang mampu mewakili 3 atau 4 desa sekaligus. Dan kedua, dia bukan kaki tangan pemerintah Singasari yang sampai sekarang ini masih tercecer di mana-mana. Nah, kalau kau memenuhi 2 persyaratan ini, kau boleh menjadi salah seorang peserta dalam pertandingan ini. Rasanya aku memiliki 2 persyaratan itu. Di sini bukan hanya mulut yang berbicara, tapi harus disertai bukti nyata. Aku sanggup membuktikannya. Bagus. Jaran Lejong. Iya, Tuanku. Coba berilah dia kesempatan untuk membuktikan pengakuannya. Baik, Tuanku Bajil. Jaran Lejong melompat 3 tindak ke belakang, sementara gadis aneh yang berpakaian seperti seorang petani masih berdiri di tempatnya dengan tenang. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami gadis aneh itu? Dan bagaimana nasib pendekar Low serta Mesin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri yang ke-62 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Margaret sebagai Dewi Sambi, Ivon Rose sebagai Sakawuni, Haryoko sebagai Empu Renteng, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Empu Tong Bajil memberikan 2 persyaratan pokok kepada gadis aneh yang bertingkah laku seenaknya yang sekarang masih berdiri di tengah pelataran Candi Surabada dengan tenangnya. Gadis aneh itu menerima persyaratan tersebut. Di tempat ini bukan hanya mulut yang berbicara, tapi juga ini kemampuan yang bisa dibuktikan. Nah, Jaran Lejong. Iya, Tuan. Berilah dia pelajaran yang berharga, supaya terbuka kedua belah matanya yang dingin membeku itu. Baik, Tuan. Apa kau sudah siap? Hah? Perempuan liar? Ada apa, Kakang Jaran Lonjong? Hush! Jangan kurang ajar kamu. Jaran Lejong, bukan Jaran Lonjong. Ayo, berdiri. Mengapa kau malah duduk seenakmu begitu? Hah? Berdiri kataku. Lebih enak duduk di sini. Kalau ada yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Aku sudah siap kok. Awas. Kalau sampai tendanganku mampir ke kepalamu, jangan kau menyesal. Wah, hebat sekali seranganmu, Kakang Jaran Lonjong. Hah? Aku rasanya sampai tidak sempat untuk bernafas. Namaku Jaran Lejong, bukan Jaran Lonjong. Tapi aku lebih senang memanggilmu Jaran Lonjong. Kedengarannya lebih merdu begitu. Kurang ajar. Kepalamu yang akan kubuat lonjong. Tapi dia agaknya bisa mengatasi serangan Jaran Lejong. Lihat Sambi, Jaran Lejong dibuat paling satan dan serangannya selalu kandas di jalan. Iya, tapi aku tidak suka perempuan seperti itu. Merasa diri cantik dan paling hebat. Memang benar apa yang dikatakan Empu Tong Bajil. Jaran Lejong tidak dapat berbuat banyak melawan gadis aneh itu. Sementara si gadis melayaninya dengan tenang dan sekali waktu membuat gerakan-gerakan nakal yang menjengkelkan. Mendadak Empu Tong Bajil melompat ke tengah gelanggang. Hentikan! Hentikan! Minggirlah, Jaran Lejong. Aku tidak sabar melihat tontonan yang lamban dan tidak menarik. Biar aku yang menguji gadis liar itu. Sabar, Kakang Bajil. Gadis liar itu harus diberi pelajaran yang akan membuat tingkah lakunya menjadi sopan. Saya kira persoalan ini cukup sepele. Kakang Bajil tidak perlu turun tangan. Hadi Renteng. Ya. Aku harus menjaga kewibawaan pertemuan penting ini. Gadis itu sudah berani datang tanpa diundang. Dan sekarang dia berani mempermainkan Jaran Lejong di depan pendekar-pendekar lain. Justru demi menjaga kewibawaan itu, Kakang. Maka janganlah Kakang Bajil turun tangan dan melayani gadis liar yang masih bau kencur itu. Percayalah padaku, Kakang. Serahkan saja soal ini padaku. Baiklah, baiklah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kita beri kesempatan pada para pendekar
untuk menguji kemampuan gadis ini, Kakang. Iya. Agaknya usulmu cukup bagus. Baik, laksanakan. Aku mau lihat hasilnya. Nah, sekarang marilah kita buka kesempatan baru. Di depanku berdiri seorang gadis yang tak mau menyebutkan namanya. Kita juga tidak tahu tempat tinggal dan asal-usulnya. Tapi dia menyatakan dirinya sanggup diuji oleh siapa saja. Maka, barang siapa yang berminat menjajah kemampuan gadis ini, silakan maju ke tengah gelanggang. Biarlah aku yang menghadapinya. Kau kelihatan sangat bernafsu, Macan Kombang. Terserah apa yang akan kau katakan. Pokoknya aku tidak ingin kedatanganku di Candi Sorabana ini sia-sia. Aku tidak mau kembali ke lereng Bromo dengan tangan hampa. Tekad yang bagus. Iya. Nah, sekarang kau harus bekerja keras kalau ingin memperoleh hasil yang memuaskan. Sudahlah. Minggirlah, Renteng. Biar ku labrak gadis liar itu. Tunggu. Ada aturan main yang harus ditaati. Kau boleh menggebrak sesuka hatimu, tapi jangan lebih dari 20 jurus. Aku hanya membutuhkan 2 atau 3 jurus untuk membuat dia jungkir balik. Cepat minggirlah. Baiklah. Apa kau sudah siap, anak manis? Aku sudah lama tidak berburu macan. Konon kabarnya macan Gunung Bromo terkenal jinak. Gadis Edian. Kupatahkan tulang-tulangmu. Ku koyak-koyak daging kulitmu. Macan Kombang terus menggebrak gadis aneh yang masih berdiri tenang menunggu. Laki-laki pendekar dari lereng Gunung Bromo itu menjadi heran karena jurus-jurus macan yang menjadi andalannya dapat ditangkis lawan. 10 jurus berlangsung dengan cepat. Macan Kombang menjadi penasaran dan mukanya panas karena menahan rasa malu. Ya, cukup. Cukup, Macan Kombang. Aku belum kalah. Tapi kesempatanmu sudah habis, Macan Kombang. Kau harus puas sampai di sini. 20 jurus sudah berlalu. Dan gadis itu masih berdiri menantang. Kalau kau masih penasaran juga, bagaimana pendekar lain yang juga ingin mencoba kepandaiannya? Kita harus bersikap adil, Macan Kombang. Pertandingan macam apa ini? Baru 20 gebrakan sudah disuruh berhenti. Nah, siapa yang akan maju berikutnya? Ingat, hanya diberi kesempatan 20 jurus. Kalau tidak ada lagi yang turun ke tengah gelanggang, maka gadis itulah yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Dan dia berhak menduduki kursi kehormatan 4 besar. Aku yang akan turun! Kursi 4 besar terlalu berharga untuk seorang gadis yang masih bau kencur. Aku tidak rela melepaskannya. Kau tidak rela, Kebo Keluyur? Kalau kau tidak rela, nah, kau harus membuatnya bertekuk lutut dalam 20 jurus. Aku akan membuatnya digotong dari pelataran Candi Sorabana ini ke rumah tinggalnya. Ayo, gadis cilik, tahanlah serangan
kalau rantaiku ini. Iya. Senjata kala rantai menggesing berputar-putar di udara menimbulkan suara yang seram. Kebo Kluyur sama sekali tak memberi kesempatan gadis aneh itu untuk melompat menghindari serangan. Dia terus memburu dengan senjata andalannya. Tapi sama halnya dengan macan kombang, dia pun menjadi heran sendiri. Serangan-serangannya selalu patah di jalan, sementara gadis aneh itu masih lincah dan beringas. Kakinya berlompatan lincah ke kiri atau ke kanan dan kadangkala jungkir balik di udara seperti seekor lutung bercanda dengan teman-temannya. Iya! Ngejar anak setan, Nero! Iya! Iya! Gadis anak setan ini, dia malah berhasil menyodok punggungku dengan sikutnya. Ya, cukup. Cukup, Tuan Kebo Kluyur. Apa? Tidak, aku belum menghabiskan 20 jurus. Kau salah hitung, Kebo Kluyur. Banyak saksinya bahwa justru kau sudah menghabiskan 24 jurus. Dan ini sudah melebihi ketentuan, Kebo Kluyur. Hentikan omong kosong ini! Hentikan! Hei, kau Adisara, pendekar dari Sila Bunga? Tidak ada perlunya cekcok segala rupa. Kalau Paman Kebo Kluyur dianggap pecundang, biarlah aku yang akan meremas ulu hati gadis liar itu. Jadi kau yang akan maju sekarang, Adisara. Jangan berdiri di situ. Serahkan anak setan itu ke tanganku. Aku belum menemukan ciri-ciri khusus gerakan dalam jurus-jurusnya. Kakang, siapapun dia orangnya, aku sudah muak, Kakang. Jangan terburu nafsu, Sambi. Sekalipun dia hebat dan lincah seperti burung serikatan, dia tak akan mampu bertahan dalam 10 jurus melawan Adisara. Apa yang dikatakan Empu Tong Bajil tidak meleset terlalu jauh. Setelah mendekati jurus yang ke-10, nampak Adisara mulai bisa menguasai jalannya pertarungan. Jurus setan rebutan Sacen dari desa Sila Bunga memang terkenal ganas. Sosok tubuh Adisara bisa nampak lebih dari satu orang karena kecepatannya. Dan angin yang ditimbulkan dari gerakan tubuhnya bersuitan ke sana kemari. Gadis aneh itu sekali waktu nampak kecele karena terpedaya gerakan tipu lawan yang jitu. Melihat keadaannya makin terdesak, mendadak gadis aneh itu melenting ke atas dan menengus keras sekali. Hayo bocah gendang, sekarang kau tidak bisa main-main lagi. Adisara ingin merungkusmu. Kalau kau melawan, maka tangan-tanganmu akan kupatahkan satu persatu. Dan kau akan menyesal seumur hidupmu. Hah! Aku tidak pernah menyesali apa yang telah kulakukan. Mari kita lihat, apakah benar keyakinanmu itu. Adisara melompat ke belakang 2 tindak dan tangan kanannya teracung ke atas. Itulah jurus kebanggaannya yang jarang diperlihatkan pada musuh, kecuali musuh yang dianggap berbahaya. Jurus setan rebutan Sajen yang kini sudah dilambari ilmu tenaga dalam memang ganas, laksana iblis kelaparan berebut makanan. Sementara itu si gadis aneh juga melompat mundur dan tiba-tiba saja di kedua belah tangannya sudah tergenggam senjata aneh. Senjata itu menyerupai sapu lidi yang bisa dikembang-kempiskan seperti kipas. Ayo Adisara, kita selesaikan pertarungan ini. Rupanya kau sekarang memerlukan senjata untuk membentengi serangan-seranganku. Baik, aku masih mempunyai sisa 7 jurus lagi. Dan aku akan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya.
sekarang kau tak akan bisa mendekati aku lagi, Adisara. Kecuali kau ingin sapu landaku ini mengoyak-ngoyak isi perutmu. Hei! Gadis aneh itulah sekarang yang memulai serangan. Adisara berusaha menghadang dengan tenaga dalamnya yang disalurkan melalui jurus-jurus setan rebutan sajen. Setelah 2 jurus berlalu dan pertarungan terjadi dengan sengit, mendadak gadis aneh merubah inti gerakannya. Tangannya berputar bagaikan kitiran dan apa yang dilakukan sulit diikuti pandangan mata, kecuali mata pendekar yang cukup terlatih. Empu Tong Bajing yang sejak tadi menonton tak berkedip sampai berdiri dari atas batu tempat duduknya. 1000. Ya, lengan 1000. Gadis liar itu menggunakan jurus lengan 1000. Jurus lengan 1000? Iya, jurus lengan 1000 milik pendekar lengan 1000 yang sudah 10 tahun tak menampakkan diri lagi. Aku pernah mendengar jurus itu. Hoi! Berhenti! Berhenti! Adisara, kembalilah ke tempat dudukmu. Biar aku yang menghadapi gadis congkak ini. Mengapa aku harus kembali ke tempat dudukku? Aku belum kalah. Aku sanggup mengalahkan gadis sinting itu. Tak ada yang mengatakan bahwa kau kalah. Dan aku percaya, kalau pertarungan diteruskan, kau akan bisa keluar sebagai pemenangnya. Tapi aku sengaja turun ke tengah gelanggang, sekedar ingin mencoba kemampuan gadis sombong ini. Akan ku hajar dia, biar lenyap kesombongannya. Kalau begitu, baiklah. Hai, gadis sinting. Suatu saat, aku ingin ketemu lagi denganmu dan mengadu kepandaian. Rupanya kau bangga sekali dengan ilmu yang kau miliki. Iya, aku bangga. Ketahuilah, ilmu yang kau perlihatkan tadi belum seberapa tingginya. Dia tidak lebih tinggi dari batas lututku. Oh? Bicaramu itu menggelikan sekali. Aku sampai terpingkal-pingkal dibuatnya. Kurang ajar. Kau menggunakan jurus apa tadi? Menurut Kakang Bajil, kau baru saja memperlihatkan jurus lengan 1000. Ah, tidak. Lenganku hanya 2 potong, bukan 1000. Lihat saja sendiri, hanya 2 potong. Kau perempuan paling sombong dan paling menyebalkan yang pernah ku kenal. Oh, apa kau kira penampilanmu cukup menarik? Di mataku kau tak lebih dari seorang wanita yang mengerikan. Matamu seperti mata ular, mulutmu seperti goa siluman, dan bicaramu seperti kuda betina haus kejantanan. Kurang ajar, kubunuh kau. Hai, tunggu Sambi. Jangan ikut campur, Renteng. Bukannya aku mau ikut campur, tapi rasanya kurang pantas kalau Dewi Sambi marah-marah di depan perawan bau kencur. Dia memang hebat. Dia bisa menahan serangan macan kombang, kebo kluyur, dan bahkan Adisara. Tapi bukan berarti dia sudah memenangkan pertarungan ini. Tapi perjanjiannya memang begitu, Sambi. Dia sekarang berhak ikut pertandingan. Dan bahkan berhak menduduki kursi 4 besar. Apa? Dia berhak menduduki kursi 4 besar? Itu tidak akan terjadi. Kecuali dia bisa mengalahkan aku. Wah, jangan ngawur begitu, Sambi. Kita berkumpul di sini untuk mencari teman, bukan musuh. Aku tidak butuh teman gadis tidak waras begitu. Sudahlah, Renteng. Jangan berdiri di situ. Pertarungan yang lebih menentukan akan segera dimulai. Tunggu, Sambi. Jangan sembrono. Apa yang akan kau lakukan terhadap gadis kencur ini, ha? Dia sudah berani menghina aku. Maka sekarang dia akan menanggung akibatnya. Aku akan menggilas tubuhnya yang montok itu dengan telapak wisa. Empu Renteng terkejut mendengar Dewi Sambi menyebut telapak wisa. Aji itu memang sangat mengerikan.
Kalau sampai terkena pukulan telapak wisa, tubuh seseorang bisa hangus terbakar sampai ke sumsumnya. Aji itu mengandung racun yang ganas sekali. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan gadis aneh itu? Dan bagaimana dengan pendekar Lau serta istrinya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.